tidak merespon negatif atau kata-kata cacian atau makian, tapi dia mendapatkan kepuasan bahwasanya dia orang yang diperhatikan saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel aku. Di sini kita kembali dengan sisi mental yang belum diketahui di kehidupan ini. Kali ini kita akan bahas tentang orang-orang yang pernah dilabeli drama queen atau drama queen. Pasti pernah lihat kan, orang-orang yang ingin mencari perhatian dari orang lain dengan berbagai segala cara. Nah, apa sih namanya dari orang-orang yang di label drama queen ini, orang-orang yang mencari perhatian ini? Nah, daripada tunggu lama-lama, langsung check it out. Oke, kali ini kita akan bahas tentang istilah apa sih orang-orang yang sering mendramatisasi keadaan atau orang-orang yang ingin mencari perhatian dari orang lain dengan segala berbagai macam cara. Ini sering dilabeli oleh orang lain adalah drama queen atau drama king. Apa sih istilahnya? Namanya histrionic personality disorder, yakni gangguan kepribadian yang ditandai dengan pola perilaku yang terus-menerus mencari perhatian dan memiliki emosi yang ekstrim. Nah, ini mencarinya perhatian dengan berbagai macam cara, dengan gaya yang ekstrim atau dengan pola bicaranya yang cukup bisa memberikan perhatian dari orang lain. Penderita histeris ini pasti akan haus akan perhatian atau pujian dari orang lain. Misalkan dia tidak mendapatkan perhatian, tidak mendapatkan pujian dari orang lain, maka dia akan melakukan berbagai macam cara. Misalkan dari gayanya yang eksentrik atau dari pola bicara yang nyaring sehingga orang tuh terdengar bahwa dia berbicara apa. Nah, di sini termasuk salah satu penderita histrok ini melakukan ini bersikap dramatis atau bahkan sampai berlebihan, bisa membahayakan dirinya maupun dari orang lain. Jadi biasanya penderita histrok ini justru biasanya pandai bersosialisasi dan membangun relasi dengan orang lain. Jadi dia mudah, orangnya supel, tapi dengan gayanya yang ekstrim, dengan gayanya yang tidak biasa, sehingga dia mendapatkan perhatian penuh dari orang lain, atau dengan gaya bicaranya yang belak-belakan, atau gaya bicara yang dengan gaya nyaring dan berbeda dari orang pada umumnya, sehingga dia mendapatkan atensi atau perhatian dari orang lain. Nah, itu yang bersosialisasi. Bisa jadi dia mengalami depresi dan gangguan delusi. Jadi dia menganggap orang lain ini adalah orang yang memperhatikan dia, orang ini yang mendapatkan hiburan dari dirinya. Padahal mungkin orang lain merasa mungkin agak terganggu atau mungkin risih dari gaya-gayanya ada apa, gaya bicaranya atau dari gaya berpakaian atau bisa jadi gaya-gaya tingkah lakunya. Jika dia tidak mendapatkan atensi atau perhatian itu, dia bisa melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya. Mungkin bisa dari membahayakan diri, menganiaya dirinya, atau berpura-pura merasa kesakitan, atau bisa membuat bukan hanya drama di dunia nyata, misalkan dia bertemu dengan orang lain, tapi bisa juga dia melalui media sosial, dia bikin cerita-cerita yang bukan yang terjadi, sehingga dia mendapatkan atensi maupun atensinya negatif. Dia merasa puas bahwa dia bisa diperhatikan oleh orang lain. Hati-hati ya, di sekitar kita atau di sekitar kalian ada yang orang-orang mengalami histrionic personality disorder. Nah, di sini orang-orang pasti dilabeli penderita histrionic personality disorder ini adalah drama queen atau drama queen. Nah, di sini orang-orang ini pasti dianggap, ih kok lebay banget sih dia ini bikin cerita kayak gitu, atau apa sih gayanya eksentrik banget, dengan apa sih dia mau mengindahkan apa, udah dapat perhatian penuh, dia masih membuat kayak gitu lagi. Nah, di sini pastinya maupun di dunia nyata maupun di media sosial, pasti kan sekarang mau di dunia nyata kan ketika bekerja atau tempat-tempat umum atau fasilitas umum, tempat sekitar orang ada yang gaya eksentrik banget, jadi dia mendapatkan perhatian penuh, jadi atensinya terfokus pada dia, jadi dia merasa terpuaskan atas keinginannya. Maupun juga di media sosial atau dia bikin
video-video yang aneh atau video-video yang misalnya bisa mendapatkan respon negatif, tapi ketika dia mendapatkan respon negatif, dia tidak mendapatkan respon negatif atau kata-kata cacian atau makian, tapi dia mendapatkan kepuasan bahwasanya dia orang yang diperhatikan saat ini. Di sini ada ciri-cirinya loh. Ciri-cirinya yang pertama, sangat memperhatikan penampilan fisiknya. Jadi tidak mempedulikan gayanya ini estetik atau tidak, atau gayanya ini gak disukai orang atau tidak, tapi dia ingin kalau misalkan gaya ini tidak disukai oleh orang lain, dia diperhatikan, berarti dia mendapatkan atensi penuh dari orang lain maupun orang itu membencinya. Yang kedua yaitu bertindak dramatis, bertindak drama sekali ya, tidak sesuai dengan nyata, yaitu seolah-olah dia berakting di hadapan semua orang lain sehingga menampilkan ekspresi dan emosi secara berlebihan yang bukan dirinya. Misalkan dia orangnya kalem atau orang yang pendiam, dia kalau ingin dia mendapatkan perhatian, dia orangnya banyak omong atau orang dengan gaya-gaya yang berlebihan yang bukan dirinya. Jadi dia seolah-olah merasa tersakiti atau merasa tersiksa, padahal dia sebenarnya baik-baik saja. Kemudian gaya bicaranya seperti dibuat-buat dengan nada dan volume suara yang cukup nyaring sehingga orang lain di sekitarnya bisa mendengar apa yang dikatakannya. Jadi dia dengan gaya bicara yang dibuat-buat dengan suara pola yang nyaring, keras sekali sehingga orang-orang yang di sekitarnya, di sekelilingnya bisa melihatnya. Nah, ketika dia semua pandangan mata tertuju padanya, berarti dia mendapatkan atensi atau perhatian dari orang lain. Kemudian sikap egois dan kurang peduli dengan orang, karena dia ingin merasa dia mendapatkan perhatian, mendapatkan atensi penuh dari orang lain, sehingga dia kurang memperhatikan orang lain, apa orang lain ini suka atau orang lain ini senang atau orang lain ini benci. Dia nggak peduli sama sekali. Yang penting dirinya terpuaskan. Jadi dia merasa dia yang harus diperhatikan, bukan orang lain. Selanjutnya yaitu sangat mudah dipengaruhi, dibujuk dan dirayu oleh orang lain. Karena dia ingin mendapatkan perhatian, kalau misalkan ada kesempatan untuk dia bisa mendapatkan perhatian penuh dari orang lain, atau misalkan dia bikin cerita sensasi ini viral, dan viral ini dia mendapatkan tawaran kesempatan masuk TV. Nah, itulah mudah dirayu, mudah dibujuk, walaupun cerita yang dibikinnya itu pastinya akan mendapatkan respon negatif atau mendapatkan cacian, makian dari orang lain, dari masyarakat sekitar. Dia tidak peduli, dia yang penting mendapatkan perhatian penuh, mendapatkan atensi yang sangat luar biasa bagi dirinya. Jadi patut berhati-hati. Kemudian cepat bosan dan sering terdorong untuk mencari hobi, pekerjaan, bahkan lingkungan bergaul baru. Di sini pada dari histrionik, personality disorder sangat mudah bosan dengan keadaan yang sama. Misalkan dia merasa lingkungan ini tidak membangun dirinya mendapatkan atensi penuh, dia akan mencari lingkungan yang lebih meningkatkan untuk mendapatkan perhatian dari orang lain, atau juga mencari hobi. Misalkan dia dulunya hobinya yang mendapatkan atensi penuh, misalkan hobi makan-makan. Ketika hobi makan-makan jadi tertarik, orang lain tidak tertarik, maka dia mencari hal-hal baru. Misalkan dia hal ekstrim, misalkan dia ingin mendaki, padahal dia tidak punya basic, tidak punya dasar untuk mendaki, atau dia ingin menyelam, padahal tidak memiliki keahlian dalam menyelam. Yang penting dia mendapatkan perhatian penuh dari orang lain. Kemudian ini yang paling parah, yaitu bisa mengancam untuk melarikan diri, menyakiti diri sendiri, atau yang bahkan lebih buruk lagi, ingin melakukan bunuh diri demi mendapatkan perhatian dan simpati dari orang lain. Jadi misalkan dia seluruh aktivitasnya yang sudah dilakukan tidak mendapatkan perhatian penuh dari orang lain, misalkan ada mungkin dia tidak akan merugikan, atau misalkan dia ingin mencuri, atau dia bisa melakukan tindakan penganiayaan kepada orang lain,
Dia nggak peduli dari respon negatif dari orang lain. Yang penting dia mendapatkan atensi, bahwasanya saya diperhatikan. Atau bisa jadi dia bisa mereka tiba-tiba dia kabur, tiba-tiba orang-orang mencarinya. Nah, dia nggak peduli orang-orang orang itu khawatir, atau dia penting dia mendapatkan atensi penuh atau perhatian dari orang lain. Kemudian bisa menganiaya diri sendiri. Nah, ini dari para menganiaya. Misalkan dia tidak mendapatkan perhatian orang lain, misalkan dia menyayat tangannya, atau bisa menyayat badannya, atau seolah-olah dia merasa tersiksa, padahal dia baik-baik saja. Dia merasa ini tersiksa, merasa bisa dibuat-buat, misalnya mukanya terasa kayak orang dianiaya, padahal dia yang buat sendiri. Kemudian lebih parah lagi, dia membuat ancaman untuk bunuh diri. Katanya mungkin, jika saya tidak mendapat perhatian, maka saya akan bunuh diri, saya akan melakukan ini. Nah, ketika saya akan melakukan ini, dia bakal mendapatkan perhatian atau simpati dari orang lain. Ketika dia melihat komentar-komentar itu, dia merasa puas. Dia tidak melihat respon atau kata-katanya, tapi melihat jumlahnya atau dari tingkat kesukaan dari orang lain. Jadi tidak melihat isi dari komentar-komentar. Misalkan dia membuat cerita yang sensasional atau bikin cerita yang bisa viral dan mendapatkan respon negatif, ini tidak peduli. Yang penting dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, termasuk dalam perhatian orang lain. Sebenarnya penyebabnya apa sih dari histrionic personality disorder ini? Nah, perlu kita ketahui bahwasanya ada beberapa penyebab dari terjadinya penyakit histrionic personality disorder. Yang pertama yaitu dari faktor genetik atau faktor biologis. Nah, misalkan dia ada dari keluarga terdekat ataupun dari orang tua, dia lebih beresiko terkena histrionic personality disorder maupun dari tanda-tandanya. Nah, jadi ketika ada tanda-tandanya dia haus akan perhatian, haus akan ingin mendapatkan atensi dari orang lain, itu bisa jadi dia memiliki tanda-tanda dari histrionic personality disorder. Yang kedua yaitu dari faktor sosial, yakni seperti bagaimana sih seseorang ini berinteraksi dengan keluarga dan teman-teman sekitarnya. Karena peran di dalam lingkungan ini bisa diamati, bahwasanya bisa dilihat bagaimana cara orang tua mengasuhnya, atau bagaimana cara pengasuhnya merawat dirinya. Apakah dia merawatnya dengan tanda-tanda dari histrionic personality disorder, misalkan dia diberi informasi, diberi saran kalau ingin mendapatkan perhatian orang lain akan seperti ini, atau bisa kalau ingin mendapatkan perhatian orang lain kamu harus melakukan ini atau melakukan itu, atau dengan gaya estetik atau kayak itu. Jadi ketika anak-anak diasuh dengan pola pikir seperti itu, maka terbentuk pikirannya bahwa dia harus mendapatkan perhatian dengan berbagai segala cara. Yang ketiga yaitu dari faktor psikologis. Faktor psikologis ini terjadi ketika anak-anak tidak mendapatkan perhatian secara penuh dari orang tua. Bisa jadi orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya, orang tuanya sering pulang malam, dari kalau berangkat pagi tidak sebelum bangun, anak belum bangun, dan ketika orang tuanya pulang anak sudah tidur, tidak mendapatkan perhatian secara utuh dari orang tuanya, sehingga dia melakukan hal-hal yang ekstrim agar bisa mendapatkan perhatian dari orang tuanya, walaupun dengan berbagai respon yang negatif. Nah, jadi jika orang tua atau orang sekitar kita tidak peka terhadap perilaku dirinya yang menunjukkan gejala histrionic personality disorder, maka akan berdampak lebih buruk lagi. Kenapa bisa lebih buruk? Kan tadi ada bisa menganiaya dirinya, atau bisa sampai melakukan ancaman untuk bunuh diri. Jadi perlu hati-hati ketika ada penderita histrionic personality disorder. Bisa nggak sih ya penderita dari histrionic personality disorder ini bisa disembuhkan? Nih, penderita dari histrionic personality disorder ini biasanya penderita dari ini tidak akan mengakui secara mudah bahwa dirinya
mengalami histrionic personality disorder karena dia merasa dia hanya mencari perhatian, tapi bagi orang lain yang sekitar dari penderita ini, dia termasuk mencari perhatiannya secara berlebihan, secara ekstrim, apa dengan gaya-gayanya, apa dengan gaya bicaranya, atau dengan gaya-gaya yang bukan dirinya. Nah, jadi dari penderita dari histrionic personality disorder ini memerlukan bantuan orang-orang yang ahli, yang ini seperti psikolog, psikiater, terapis atau konselor. Jadi untuk membantu mengatasi gangguan dari histrionic personality disorder. Jadi pengobatan dari gangguan ini dengan menggunakan psikoterapi dalam jangka panjang. Tidak bisa jangka pendek ya, dengan jangka panjang. Karena dari awal kita harus tahu penyebabnya apa, kemudian faktor-faktor seperti apa, kemudian kita harus tahu alasan dia melakukan gaya-gaya yang ekstrim, apa dari gaya bicaranya, apa dari hal yang dilakukannya. Nah, ketika sudah melakukan itu bisa dilakukan terapi. Nah, terapi ini sesuai dengan apa yang dialaminya agar dia tahu bahwa apa yang dilakukannya ini keliru dan bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kenapa sih penderita dari histrionic personality disorder ini diobati dengan cara terapi yang cukup panjang? Karena dia harus bisa membuat dirinya, bisa menilai dirinya sendiri, melakukan hal-hal yang dilakukannya, tidak harus mendapatkan perhatian dari orang lain. Penderita dari histrionic personality disorder ini melakukan terapi yang cukup panjang karena agar penderita histrionic personality disorder ini bisa menilai dirinya sendiri tanpa harus mendapatkan pengakuan atau penegasan dari orang lain. Jadi tidak harus ketika apa yang dilakukannya, misalkan dia mendapatkan hasil nilai 100 dan dia tidak harus mendapatkan pujian penuh dari orang lain, cukup dirinya saja bahwasanya saya berhasil, bukan dari orang lain. Ketika kita ingin mendapatkan kepuasan orang lain, ketika orang yang tidak memberikan atensi secara penuh, maka akan dia melakukan lebih dan lebih sehingga dia membahayakan dirinya sendiri. Bagaimana sih kalau kita di sekitar kita, sekitar kalian ada orang-orang yang mengalami gangguan histrionic personality? Yang pertama, berikan respon singkat, padat, jelas, dan tidak mempedulikan apa yang dikenakannya, mungkin gayanya yang provokatif atau gaya yang sensasional yang bukan dirinya. Cukup berikan respon, kamu kelihatan bagus hari ini, oh kamu hari semangat sekali hari ini. Jadi tidak melihat gaya-gayanya yang mengganggu kita, sehingga dia bisa lebih semangat untuk menjalani hidup. Yang kedua, biarkan mereka menjadi pusat perhatian dalam jangka waktu tertentu. Jadi kalau kita merasa risih, merasa kesal, biarkanlah. Karena ketika dia sudah puas, maka dia tidak akan melakukannya lagi. Jadi kita biarkan saja agar dia merasa energi-energi yang hilang, energi-energi yang berada dalam dirinya itu bisa terisi penuh ketika dia mendapatkan perhatian penuh dari orang lain. Yang ketiga yaitu kurangi konflik ketika mereka ada di dekat kita. Jadi sesungguhnya mereka ini dalam keadaan emosi stabil, dia ingin mendapatkan afirmasi yang positif, bisa menjalani hidup walaupun dia dengan gaya-gaya yang bukan dirinya. Mungkin dia memiliki masalah atau memiliki beban dalam dirinya, sehingga dia melakukan ini agar beban-beban atau masalah dalam dirinya bisa perlahan hilang. Kemudian jangan terlibat dalam momen dramatis mereka. Jadi jangan kita langsung merespon dengan gaya-gaya yang sama persis atau gaya yang lebih dari dirinya. Jadi sebaiknya buatlah batasan-batasan yang tegas pada mereka. Jadi perlu kita berhati-hati. Jadi jangan ikut-ikutan merasa emosional ketika dia membuat cerita sensasional atau cerita yang bukan dirinya. Jadi kita harus berpikir secara logis agar tidak
agar dia tidak mengalami ketersinggungan kepada kita. Kemudian hati-hati karena penggah dari Hisronif Personality Disorder ini selalu membuat keputusan-keputusan yang terburu-buru. Nah, mungkin dia selalu terburu, misalkan, saya setuju dengan keputusan ini, akan tapi dia tidak melakukannya. Jadi perlu hati-hati. Jadi perlu diketahui kalau misalkan konten dari Hisronif Personality Disorder ini bisa disembuhkan dalam jangka waktu yang panjang agar dia bisa menilai dirinya bukan dari orang lain, melainkan dia harus dari sendiri. Karena ketika dia melakukan untuk diri sendiri, maka dia akan merasa terpuaskan. Kalau dia ingin melakukannya untuk mendapatkan kepuasan, mendapatkan perhatian orang lain, maka dia akan melakukan lebih dan lebih lagi dan bisa membahayakan dirinya. Orang yang sering dilabeli drama queen atau orang-orang yang bikin sensasional atau bisa sampai viral, atau bisa kita lihat dari di TV-TV yang orang-orang yang bikin viral bisa masuk TV, itu berarti termasuk dalam Hisronif Personality Disorder. Nah, jadi kita sudah tahu ya dari definisinya atau dari penyebabnya, dari ciri-cirinya, bahkan sampai bagaimana cara penyembuhannya. Di sini kalau kalian ingin mendapatkan pembahasan yang lain dengan tentang sisi mental yang belum diketahui di kehidupan ini, kalian bisa kirim ke email aku saran-saran atau ide-idenya, kemudian atau DM ke Instagram aku atau ke media sosial lainnya. Kalian bisa kirim situ. Nah, di sini jangan lupa like video ini dan juga video-video lain, dan juga komen ide-ide juga, ide-ide dari kalian agar aku bisa tahu ide-ide apa sih yang kita akan bahas di minggu selanjutnya. Kemudian perlu diingat jangan lupa subscribe itu gratis loh. Jadi jangan lupa subscribe agar kalian bisa tahu video-video terbaru dari aku tentang sisi mental yang belum diketahui di kehidupan ini. Oke, saya ingatkan lagi, jangan lupa like, comment, and subscribe sehingga kalian bisa tahu video-video terbaru dari aku. Nah, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.